Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Pure, mengajak kepada saudara-saudara yang terjangkau dengan pengeras suara ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming di akun Facebook multimedia Gemim Sion Madidir Pure untuk beribadah bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, mengawali segala tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini. Kita menyanyi bersama-sama dari NMBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Kita memulaikan ibadah saat ini. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Allah, sebab di dalam tuntunan kasih-Mu kami boleh lagi menikmati hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami, dan mengawali segala tugas, kerja, tanggung jawab, aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini. Maka kami datang beribadah kepadamu, dan lewat persekutuan yang beribadah ini kami akan membaca merenungkan sabda firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar ketika kami membaca firman, kami pun akan diberikan kemampuan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengungkapkan pengakuan iman Kristen dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, tema perenungan firman di pagi hari ini yaitu memuliakan Allah. Ada orang ketika menjalani kehidupan ini,
Dia terlalu pintar untuk memberikan penghakiman kepada orang lain, tetapi lupa untuk juga menghakimi akan dirinya sendiri. Dalam firman Tuhan yang terbaca saat ini, saudara-saudara, Paulus mau memberikan penekanan agar di dalam kehidupan bersama baik orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lainnya, tetapi mereka hendaklah hidup berdampingan, hidup untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka bersama. Nah, caranya untuk memuliakan Allah yaitu tidak saling menghakimi, tetapi melihat satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau pribadi yang akan saling membutuhkan. Paulus mengharapkan agar supaya mereka hidup berdampingan dalam kehidupan bersama yang rukun dan damai. Firman Tuhan ini juga merupakan satu teguran Paulus bagi orang-orang Kristen Yahudi agar supaya tidak selalu berpikir bahwa merekalah yang paling benar dan merekalah yang paling tahu segala sesuatu. Paulus juga mau menuntun agar mereka menyadari bahwa kehadiran Allah tidak terbatas hanya kepada mereka saja, melainkan bahwa setiap orang yang mau percaya dan hidup melakukan kehendak Allah, maka mereka juga menjadi bagian dalam kehadiran Allah. Dan pada akhir perikop ini Paulus menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban diri sendiri kepada Allah. Jadi yang berhak untuk menghakimi bukanlah kita, tetapi Allah. Apapun keberadaan kehidupan saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, janganlah kita menghakimi mereka, tetapi muliakanlah Allah dengan sikap perilaku yang saling mengasihi, yang saling memberkati satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, janganlah kita terhanyut kepada keberadaan kehidupan sekarang ini yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok yang ada, sehingga membuat kita merasa diri paling benar, membuat kita merasa egois, lalu kita menghakimi sesama kita dan kita selalu mengatakan bahwa apa yang kalian buat adalah salah dan apa yang saya buat adalah benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang adalah milik kepunyaan Allah, kepada kita diajar untuk bagaimana kita mengasihi dan bagaimana kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, siapapun dia, tanpa melihat status sosial, tetapi kita mengasihi, menghargai sebagai bentuk atau wujud untuk memuliakan Allah yang telah menghadirkan kita dan mereka di dalam dunia ini untuk hidup bersama, berdampingan dalam kehidupan yang rukun dan damai. Maka dengan demikian Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita. Kita tidak saling menghakimi, kita tidak saling mengatakan bahwa saya paling benar dan engkau yang paling salah, tetapi kita belajar untuk menghargai dan belajar untuk saling mendoakan. Sebagai keluarga Kristen, maka ketika kita telah memulai untuk memuliakan Allah dalam keluarga, ketika kita ada di luar itu pun kita mampu memuliakan Dia yang adalah pemberi hidup dan yang empunya kehidupan kita. Amin.